pasien itu juga sama mengalami hal yang serupa, meskipun dia kadang meskipun pasien yang tidak sadarkan diri ataupun pasien yang tidak bisa mencukupi atau memenuhi kebutuhan dia untuk mandi, untuk gosok gigi, untuk keramas, ya, pasien yang lama di rumah sakit dirawat itu perlu kita berikan bantuan untuk memenuhi atau mencukupi kebutuhan personal hygiene-nya. Nah, di sini caranya ya, cara kita merawat atau memelihara itu yang disebut hygiene perorangan. Jadi kalau kita sudah mandi itu rasanya pede, yang pertama nyaman, nggak kerasa apa gatel atau rasanya ya apa ya, kalau baunya enak, kita seger gitu kan, kalau malah tidak melakukan apapun kan kita nyaman dan tidak ada gangguan ya. Gitu. Oke, lanjut. Oke, tujuannya untuk apa? Yang pertama adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan. Jadi kalau mandi berarti kan sehat, ya, kumannya hilang, mikroorganismenya hilang. Nah, kedua, memberikan rasa nyaman dan menciptakan keindahan. Coba kalau kita nggak mandi, kusut, kucel, kumel gitu, nah nggak ada indah-indahnya, padahal udah cantik, sudah apa? Eh, nggak ada yang nggak ada yang kekurangan. Tapi kalau nggak mandi kan nggak enak dipandang, kemudian juga nggak nyaman. Orang yang misalnya nggak bisa mandi sendiri juga nggak nyaman rasanya. Yang ketiga, mencegah penyakit pada diri sendiri maupun pada orang lain. Jadi kalau orang lain itu, kalau misalnya kita nggak mandi, orang lain yang ada di sekitar kita juga rasanya kan nggak nyaman ya, kalau ini baunya dari siapa gitu, nggak mandi atau nggak gosok gigi misalnya, ngomong dengan orang yang nggak menggosok gigi itu kan beda beda dengan orang yang puasa ya. Yang kalau baunya dari orang yang puasa itu baunya bau surga gitu ya. Kalau orang yang nggak gosok gigi ya beda lagi. Jadi melihatnya dari mana. Padahal disunahkan juga kita untuk bersiwak ya, dari hadis Rasulullah juga, beliau juga melakukan hal itu. Kalau nggak dilakukan saat kita mau sholat atau melakukan apapun yang untuk beribadah kan dulu harus keadaan bersih dan suci. Nah, ini juga diatur dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kemudian selanjutnya adalah meningkatkan percaya diri. Selanjutnya, apa saja sih yang mempengaruhi personal hygiene? Yang pertama adalah status kesehatan, yang kedua budaya. Status kesehatan seseorang, kalau orangnya sehat, bisa memenuhi personal hygiene sendiri, berarti orang tersebut sudah terpenuhi, jadi nggak tergantung sama orang lain. Kemudian kalau orang yang sakit berarti tergantung sama orang lain untuk memenuhi kebutuhan ini. Nah, kita akan belajar untuk memandikan orang kalau dalam keadaan tiduran, pasiennya nggak bisa jalan, kita bisa memberikan atau memandikan pasien ini dengan pasien tersebut tidur gitu. Gimana caranya? Kemudian budaya setempat. Kalau budaya setempatnya mandinya hanya 1 kali gitu ya. Ada nggak ya? Kira-kira mandi minimal berapa kali ya? 2 kali ya? Minimal 2 kali, berapa lebih berarti bisa kalau misalnya siang hari panas banget itu mandi gitu. Tapi jangan karena puasa terus panas banget gitu mandi berkungkum ya, tidak seharian gitu. Kalau Semarang sih ini keadaannya sedang hujan ya, hujan jadi agak agak dingin. Tapi kalau misalnya panas banget, terus puasa keadaannya ini mandi terus gitu, nggak keluar dari kamar mandi. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua adalah budaya, yang ketiga tingkat pengetahuan dan perkembangan. Jadi kalau tingkat pengetahuan orangnya taunya mandi itu sehari 1 kali, berarti kan orangnya nggak tahu. Tapi kalau kita sudah kasih tahu bahwa mandi itu ya minimal 2 kali, ganti baju, ganti celana dalam, kalau sudah basah ataupun kotor ya diganti, jangan set A set B ya. Jadi hanya punya satu terus ganti yang depan sama belakang, tapi jangan.
Kemudian selanjutnya perkembangan, kalau anak kecil berarti kita harus memandikan pasien, memandikan bayinya, gimana caranya. Kemudian orang yang cacat jasmani atau mental, kalau orangnya nggak bisa jalan sendiri, berarti kita beri bantuan. Gimana cara menyipin, mungkin nggak mandi ke kamar mandi, tapi disipin dari atas sampai ke bawah, tadi diberikan air. Kemudian untuk orang yang cacat mental atau nggak bisa apa ya, nggak bisa memahami gitu karena dia mungkin dalam keadaan ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa, jadi kita juga harus bantu gimana caranya. Kemudian praktek sosial, citra tubuh, pilihan pribadi, ini masing-masing memiliki bahwa kalau ya tadi pandangan kita, kalau kita nggak pede terus kita mandi itu kan menambah pede ya, menambah rasa nyaman dan seger gitu. Apa saja sih yang dilakukan untuk memelihara personal hygiene? Yaitu pertama adalah perawatan kulit. Ya, saya kira ini semuanya sudah merawat kulitnya ya, jadi kinclong, glowing gitu. Kemudian glowing ya, glowing alami. Ya banyak apa? Mandi, kemudian kaki dan kuku. Kuku juga jangan panjang-panjang, apalagi calon bidan. Kukunya harus 1 mili atau ini ya, jangan sampai ada kuku yang panjang, bahkan mungkin yang sering dipelihara kukunya yang apa ini jentik gitu ya, nanti kalau sudah praktek nggak boleh, harus dipotong ya kukunya. Kemudian alat kelamin genitalia, rambut ya, keramas 1 minggu minimal 2 kali atau 3 kali dalam seminggu. Mata, hidung, telinga ya. Nah, ada cara-cara sendiri ya, di telinga nggak boleh dengan cotton bud, harus dibersihkan mungkin di dokter THT, atau mata juga harus kita pelihara saat kita harus banyak melihat laptop atau HP, karena itu ada radiasinya ya, jadi kita harus juga pelihara, harus dijaga matanya supaya tetap bisa sehat sampai nanti ya, sampai akhir gitu. Ya, itu untuk personal hygiene. Jadi apa saja mungkin yang bisa dilakukan untuk menjaga personal hygiene-nya, ya melihara kebersihan diri, pakaian, rumah dan lingkungan. Kemudian mandi 2 kali sehari, cuci tangan sebelum makan atau setelah dari luar atau setelah memegang uang. Apalagi sekarang COVID ya, salah satu hal untuk mencegah penularan ya kita dengan cuci tangan. Cuci tangan pakai 7 langkah, itu salah satu cara yang mudah dan murah gitu. Kemudian cuci tangan juga sebelum dan sesudah makan atau setelah BAB ya, kita cuci tangan karena mungkin kuman masuk ke tangan kita. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bebas dari kuman penyakit, hidup yang sehat, jadi tidak apa ya, tidur cukup, tidak ke tempat yang tidak diperbolehkan, misalnya ke diskotik atau dugem atau yang lain ya. Kemudian menghindari terjadinya kontak dengan sumber penyakit, misalnya sumber penyakitnya contohnya apa ya? Hostnya penyakit itu kan ada 3 hal yang jadi host, environment, dan ada inangnya. Misalnya perantaranya kucing untuk touch gitu. Kalau misalnya kucingnya nggak terawat ya kita gimana cara untuk menghindari, atau misalnya dari penyakit yang lain, dari penyakit yang menular yang lain ya, itu kita bisa untuk hindari atau jangan kontak terus itu. Kemudian menggunakan barang-barang keperluan milik sendiri, contohnya kalau kita makan ya kita cuci piring, sendok, tempat alat masak. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan ya menyapu dan lain-lain. Saya kira sudah ini ya, bisa. Kemudian untuk ambulasi, sekarang ambulasi itu bagaimana cara untuk bergerak ya. Pengertiannya dari Kozir Bermansinger bahwa ambulasi adalah kegiatan berjalan, jadi bergerak ya. Ambulasi dini, jadi ada dininya ini. Ambulasi dini itu tahapan dari pasien itu
eh, kalau misalnya pasien itu setelah operasi atau setelah persalinan atau setelah melakukan tindakan, nah dalam melakukan gerakan ini itu bertahap. Jadi tidak langsung turun dari tempat tidur, tapi tahapan kegiatannya yaitu dilakukan dengan pasien misalnya pasca operasi ya. Jadi duduk dulu, kemudian turun dari tempat tidur dan mulai berjalan dengan bantuan sesuai dengan kondisi pasien. Manfaatnya mengurangi insiden komplikasi, misalnya masih berkunang-kunang atau masih pusing atau belum bisa untuk jejak berjalan, menghindari supaya tidak jatuh. Atau karena sistem kardiovaskuler, penurunan curah jantung, peningkatan beban kerja jantung, ini ya, kemudian hipotensi, eh, aterektatis, ya, kemudian sistem respirasi, penurunan kapasitas vital, penurunan ventilasi itu masih belum normal kalau misalnya masih pasca operasi. Jadi bertahap dulu supaya organ yang ada di tubuh dan sistem-sistem yang lain itu bekerja dengan bertahap. Jadi miring dulu, kemudian duduk, baru berdiri. Ya, jangan dianjurkan Bu mobilisasi langsung Bu jalan-jalan itu tidak boleh. Jadi sesuaikan dengan kondisi pasien. Latihannya apa? Yang paling berat di mana pasien yang dirawat di rumah sakit itu bisa melakukan ini kecuali yang kontraindikasi. Jangan dulu misalnya. Jadi sesuai dengan kondisi klien. Mendukung kekuatan, daya tahan dan fleksibilitas, kemudian latihan berangsur-angsur, ambulasi dini itu juga merupakan satu tahapan ya, dimulai dari duduk sampai pasien turun dari tempat tidur, kemudian baru berjalan, baik dengan bantuan atau tanpa alat. Ya, pernah melihat misalnya pasien itu bisa jalan dengan curb atau alat yang untuk menyangga tangan gitu ya, atau dengan apa itu seperti apa ya, seperti besi yang untuk pendek kumbahan ya ya untuk itu ya, untuk ini cucian itu kan, terus kita jalan bukan kita, pasien jalan dengan itu yang apa ya, bisa untuk menyangga dirinya. Nah itu alat bantunya. Kemudian tujuannya yang pertama memenuhi kebutuhan aktivitas, kemudian memenuhi kebutuhan ambulasi, yang ketiga mempertahankan kenyamanan, yang keempat mempertahankan toleransi terhadap aktivitas, yang kelima mempertahankan kontrol diri pasien, yang keenam memindahkan pasien untuk pemeriksaan. Kemudian tindakannya, ini tahapannya. Yang pertama duduk dari tempat tidur, kemudian turun, berdiri dari tempat tidur, kemudian dibantu untuk berjalan, jangan dilepas, nanti jatuh malah nambah gawean ya. Kemudian memindahkan pasien dari tempat tidur ke berangkat. Misalnya dari tempat tidur kita mau mindahin ke berangkat untuk memindahkan pasien itu misalnya mau ke dari ruang operasi ke ruang perawatan gitu. Nah itu caranya untuk kita gimana caranya supaya memindahkan itu. Nah tangannya yang ada di kepala, ada yang di badan, ada yang di kaki. Nah ini alatnya yang tadi saya sampaikan bahwa seperti walker ini ya untuk membantu. Ini seperti tadi. Kemudian yang kedua curb, yang ketiga chain atau tongkat ya. Kalau ini kan di ketiak gitu. Dengan kaki satu atau dengan kaki tiga atau ada yang kaki empat. Ini namanya chains atau tongkat. Kalau ini yang curb, kemudian yang ini walker. Jadi kita membantu ya pasien dengan memberikan alat seperti ini supaya dia bisa jalan. Konsep kebutuhannya, kebutuhan dasar dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Jadi sistem organ yang berfungsi untuk alat ambulasi yaitu tulang, otot, tendon, kemudian sistem saraf juga. Di sini karena tulang rangka, tempat melekatnya otot, menyimpan kalsium dan fosfor, tempat susun tulang belakang, tulang itu kan tempat susun tulang dalam membentuk sel darah dan melindungi otot, organ-organ yang visceral atau yang di luar ya. Jadi tulang itu sebenarnya untuk melindungi organ-organ yang ada di dalam, misalnya rongga dada ini, di dalamnya kan ada ya jantung, paru-paru. Kemudian otot adalah sebuah jaringan yang di dalam tubuh manusia dan hewan itu sebagai alat gerak aktif. Jadi otot itu alat gerak aktif bagi tubuh ya, yang menggerakkan tulang. Tulang itu nggak akan bisa berjalan tanpa otot itu menggerakkannya. Jadi justru yang
alat gerak yang aktif itu adalah otot. Otot itu bukan pembuluh darah ya, beda. Otot kawat balung besi gitu misalnya, itu bukan. Jadi kalau kalau otot, kalau dalam medis itu adalah muskulus. Jadi daging itu ototnya. Kalau kita mikirnya kalau otot kan sing serawis-serawis itu ya. Nah, itu bukan. Itu adalah pembuluh darah vena. Kalau yang otot adalah dagingnya, muskulusnya. Tuh, jadi di apa? Dipahamkan mungkin persepsinya berbeda-beda ini. Kemudian otot itu menyebabkan pergerakan suatu organisme maupun pergerakan dari organ dalam organisme tersebut. Jadi menggerakkan organ yang ada di dalam juga dari otot itu, karena nempel ya. Nah, kemudian ligamen. Kalau ligamen itu berupa pita yang tersusun dari serabut-serabut yang berfungsi menghubungkan antara tulang yang satu dengan tulang yang lain. Jadi antara tulang paha dengan tulang panggul, paha dan panggul kita itu ada ligamennya. Kemudian dari tulang yang ini ke tulang yang panjang, ini juga ada ligamennya. Itu yang menghubungkan seperti kita. Jadi kalau pernah makan sapi, apa ya, iga sapi itu kan ya, jadi tulang sumsum yang panjang sama ini kan ada ikatan yang susah untuk apa itu dimakan atau yang agak seperti kita, nah itu ligamennya. Kemudian sistem saraf pusat, jadi ini sudah sampai ke otak, di mana sistem saraf pusat yang akan kamu gerak ke sana kak. Mau jalan berarti yang harus menggerakkan kaki, harus menggerakkan kaki ke kanan, ke kiri. Nah, itu dari sistem saraf pusat. Itu untuk sistem ambulasi. Kemudian bagaimana pemenuhan aman dan nyaman. Pengertian keamanan adalah kebebasan dari cedera fisik dan psikologis, atau bisa juga keadaan aman dan tentram. Jadi itu aman, gimana? Peace gitu ya, aman gitu. Nggak ada masalah. Jadi nggak ada cedera baik fisik maupun psikologis. Jadi semuanya enjoy aja gitu. Ya, jadi comfort dan aman. Kemudian perubahan kenyamanan adalah keadaan di mana individu mengalami sensasi yang tidak menyenangkan dan berespon terhadap suatu rangsangan bahaya. Gitu. Gimana? Ada yang mau disampaikan? Mbak Rima? Oke, saya lanjutkan ya. Kaget saya tadi. Terus, sebentar. Oke. Jadi ancaman terhadap keselamatan seseorang ya dikategorikan dari ancaman mekanis, kimiawi, termal. Ini maaf bukan redmal tapi termal atau suhu, kemudian bakteriologis juga yang bersifat dari bakteri ya. Kemudian kebutuhan akan keselamatan dan keamanan itu bahwa kebutuhan itu untuk melindungi diri dari bahaya fisik. Jadi mungkin ada yang mau menjahati atau ada penjahat atau ada penculik, itu kan berarti nggak aman hidupnya. Atau ada yang mau mencelakai kita karena berarti kita masih berada dalam masa atau hal yang terancam, itu berarti belum aman, belum nyaman ya. Jadi di sini bahwa pengertian dari aman dan nyaman itu bahwa kita itu bebas dari rasa takut, kemudian juga bisa melindungi dari ancaman mekanis, kimiawi, termal maupun dari bakteriologis. Jadi kalau dari mekanis berarti mungkin dari tempat yang kita duduki, ya berarti aman, tidak ada yang rusak kursinya, atau tidak ada bencana misalnya dari atap yang roboh. Itu kan berarti misalnya kok ruangannya sudah tidak bagus, tidak layak ya, kemudian aus. Nah itu kita juga terancam dalam
suatu tempat ataupun dalam keadaan secara mekanis. Kalau kimiawi, mungkin kita berada di lingkungan yang sampingnya adalah polusi, baik polusi dari misalnya bahan kimiawi di pabrik-pabrik ataupun di nuklir, maaf ya. Jadi itu merupakan ancaman dari kimiawi. Kemudian termal dari suhu yang panas atau kebakaran. Kemudian kalau bakteriologis mungkin dari sintesa ataupun uji lab ya, bagaimana untuk menguji bakteri ini, kemudian dikasih obat apa yang tepat, itu juga salah satu ancaman. Ya, jadi kalau ada yang melakukan kultur, kemudian harus diuji cobakan ke manusia, dan kita nggak tahu apakah bakteri itu merupakan bakteri yang uh, aman atau enggak untuk manusia gitu. Nah, salah satunya adalah COVID ini. Jadi bakteri atau virus ini virus yang sangat ini ya mudah sekali untuk menjangkit atau masuk ke manusia. Nah, itu adalah ancaman juga. Kalau saya harus bertemu dengan orang misalnya takut, ancaman ada penularan virus dari COVID ini. Nah, itu salah satu rasa aman yang harus kita butuhkan. Ancaman bisa nyata atau imajinasi. Jadi kalau kita sering halu, saling cemas, ya mungkin itu salah satu hal yang menyebabkan kita terancam secara imajinasi. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, kita bagaimana kemampuan berkomunikasi, kemampuan mengontrol masalah, kemampuan memahami tingkah laku dan konsisten dengan orang lain, serta kemampuan memahami orang-orang sekitarnya dan lingkungannya. Jadi kita kadang tidak tahu bagaimana harus bersikap ataupun kita bertemu dengan orang lain, bagaimana harus komunikasi. Karena kita harus cemas kalau mau ketemu orang lain ya, siapa aja yang mungkin membahayakan bagi kita ataupun yang kita tidak ingin ketemu gitu, kadang cemas ya atau takut atau mau ketemu dosennya atau mau ketemu siapa. Jadi menimbulkan hal yang mencemaskan dalam hidup. Kemudian klasifikasinya, keselamatan ini ada keselamatan secara fisik dan psikologis. Yang pertama lingkupnya lingkungan klien mencakup semua yang fisik dan psikososial. Kalau di rumah sakit, bagaimana ancamannya? Jadi ada mikroorganisme. Rumah sakit itu kan rumah orang-orang sakit ya. Jadi banyak mikroorganisme maupun virus yang baru ataupun lama yang mudah sekali untuk menjangkiti. Nah, kita misalnya kerja di rumah sakit juga harus melakukan precaution atau melindungi diri dari hal tersebut. Jangan karena kita kerja malah kita kena salah satu penyakit yang membahayakan bagi kita. Mungkin saat kita menolong persalinan orangnya HIV/AIDS atau orangnya hepatitis, kita harus benar-benar precaution. Apalagi sekarang karena COVID ini ya, ibu yang melahirkan dengan COVID, berarti kita harus super untuk melakukan precaution atau melindungi diri dengan APD-nya levelnya sudah tinggi ya. Kemudian cahaya juga, kebisingan, cedera, kesalahan prosedur, peralatan medis dan lain-lain. Jadi kalau kita nggak bisa ataupun belum paham cara melakukan prosedurnya di rumah sakit atau di tempat praktek, kita tanya dulu, dibaca prosedur cara misalnya mau menyuntikkan alat, menyuntikkan obat. Prosedur cara menyuntikkan obat ini bagaimana? Apakah lewat IV ataupun SOP-nya harus cuci tangan dulu atau tindakan-tindakan step-stepnya harus kita pahami itu SOP. Misalnya alat yang baru, kita mau melakukan tindakan dengan menggunakan alat, kita harus tahu bagaimana cara menggunakan alat itu tersebut. Jadi uji coba dulu ya, sehingga saat dengan pasien kita tidak salah. Cara meningkatkan keamanan, jadi pertama adalah kaji tingkat kemampuan pasien untuk melindungi diri, jaga keselamatan pasien yang misalnya gelisah, orang yang sudah gelisah tidak sadar, kita harus bisa menjaga keselamatannya. Mengunci roda kereta dorong saat berhenti misalnya. Nah, berangkat itu kan bisa jalan dengan adanya roda. Kalau kita mau berhenti, berarti harus dikunci dulu supaya tidak lari sendiri gitu. Kita lupa mengunci, ternyata pasiennya sama berangkatnya lari, kita ya di belakang sendiri ya gitu.
itu kecelakaan juga. Apalagi kalau tempatnya misalnya rumah sakitnya kok harus naik turun, ada nggak yang nggak datar, ada misalnya di tempat perbukitan. Nah, eh, gimana cara kalau mau mendorong pasien di tempat yang seperti itu, atau kalau naik, kalau kalau tempatnya naik kita harus gimana kalau nggak ada lift, ataupun liftnya pada saat ada lift tapi mati misalnya. Nah, kita harus gimana saat mengangkat pasien tersebut. Penghalang sisi tempat tidur. Nah, tempat tidur ada yang ada penghalangnya kanan dan kiri. Nah, itu gimana caranya supaya enggak misalnya kita bisa pasiennya dengan gelisah ataupun tidak sadar. Nah, supaya tidak lari, gimana cara supaya tidak jatuh juga, cara menguncinya gimana. Bel yang udah dijangkau, misalnya belnya yang udah dijangkau yang bisa untuk saat ada pasien yang memerlukan bantuan cepat, bisa membunyikan bel. Atau saat kita butuh bantuan, belnya dinyalakan. Jadi nggak perlu bunga-bunga ataupun telepon teman-teman ya gitu, atau di grup gitu. Ya, boleh dengan melakukan dengan bel tadi. Kemudian meja yang mudah dijangkau, misalnya pasiennya tidak ada yang menunggu ataupun hanya satu orang, ya saat untuk mengambil barang dilakukan dengan penataan meja yang mudah untuk dijangkau. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mbak Afidatun Miswa, personal hygiene apa saja yang perlu dilakukan untuk memenuhi personal hygiene?